Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pesan buat kalian saat berkendara di jalan raya harus perhatikan faktor keselamatan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan suka kebut di jalanan karena bisa berbahaya buat kalian sendiri dan pengguna jalan lainnya. Balapan yang boleh kalau di lintasan sirkuit khusus balapan seperti berikut ini. Kalau kalian perhatikan, mobil-mobil balap pada lintasan sirkuit balap biasanya dilengkapi dengan ban-ban yang memiliki permukaan halus dan lebar. Dalam kondisi jalan kering, ban dengan permukaan halus tanpa pola tapak memberikan tenaga tarik yang lebih baik daripada ban yang mempunyai tapak beralur. Ini karena ban halus memberikan daerah kontak yang lebih lebar antara permukaan ban dan jalan. Tetapi, ban dengan permukaan halus memberikan tenaga tarik yang sangat kecil pada kondisi hujan atau jalan tertutup salju. Ini karena gaya gesekannya menjadi berkurang akibat terjadinya pelumasan oleh lapisan air yang terdapat antara ban dan jalan. Untuk pemakaian umum, ban mobil dirancang bertapak atau beralur, sehingga akan memberikan tenaga tarik yang cukup besar pada kondisi basah. Caranya dengan menyalurkan air menjauh dari ban. Ban bertapak memiliki alur-alur atau saluran di mana air dapat menyusup ketika ban berputar sepanjang jalan. Hal ini menghasilkan daerah kontak langsung antara ban dan jalan. Sebuah ban bertapak menghasilkan koefisien gesekan berkisar 0,7 pada keadaan kering dan 0,4 pada keadaan basah. Bandingkan dengan koefisien gesekan untuk ban tanpa tapak, yaitu 0,9 untuk kondisi jalan kering dan 0,1 untuk kondisi jalan basah. Kita lanjut belajar ya tentang gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan tali. Diawali dengan doa ya. Sigma F dalam hukum 2 Newton menyatakan resultan gaya dari semua gaya yang bekerja pada suatu benda atau sistem benda. Ada 4 gaya yang umum bekerja pada suatu benda, yaitu gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya tegangan tali. Untuk menentukan resultan gaya sigma F dengan cara menggambar diagram gaya-gaya yang biasa disebut diagram benda bebas. Yang pertama, gaya berat. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa dan berat sering tertukar. Misalnya, berat sekantong gula adalah 1 kg. Hal ini kurang tepat. Massa sekantong gula adalah 1 kg. Kalimat ini benar karena massa adalah ukuran banyaknya zat yang dikandung oleh suatu benda. Sehingga, di mana saja massa benda bernilai tetap. Sedangkan berat atau weight adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Dengan menerapkan hukum 2 Newton diperoleh gaya sama dengan massa dikali percepatan. Berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. W sama dengan M dikali G. Percepatan gravitasi G bergantung pada planet tempat benda berada. Contoh, di permukaan bumi, berat 1 kg paku adalah 10 Newton, didapat dari W sama dengan M kali G. 1 dikali 10 sama dengan 10 Newton. Maka, berat paku di bulan jika percepatan gravitasi bulan sama dengan 1/6 gravitasi bumi, maka berat benda di bulan adalah 1 dikali 1/6 dikali 10 sama dengan 1,6 Newton. Pada gambar terlihat bahwa berat benda bergantung pada percepatan gravitasi yang ada pada planet tempat benda berada. Di bumi, berat benda sekitar 9,8 Newton per kilogram. Di bulan, berat benda sekitar 1,5 Newton per kilogram. Sedangkan di luar angkasa yang jauh dari planet manapun, percepatan gravitasi hampir nol, benda kehilangan berat.
atau berat benda sangat kecil hingga astronot tampak melayang-layang. Yang kedua, gaya normal. Pasangan gaya aksi-reaksi terlihat pada gambar berikut. Sebuah buku menekan meja sebesar gaya berat W, dan meja pun memberikan gaya reaksi sebesar N, gaya normal. Normal artinya tegak lurus bidang. Gaya normal adalah gaya kontak yang muncul hanya jika dua benda bersentuhan dan memiliki arah tegak lurus bidang sentuh. Gaya normal pada beberapa posisi benda ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Yang ketiga, gaya gesek. Arah gaya gesek sejajar dengan permukaan bidang sentuh dan berlawanan dengan arah gerak benda. Saat kita dorong sebuah sofa secara bertahap meningkatkan gaya dorong, maka gaya gesekan disebut gaya gesek statis maksimum. Saat gaya dorong pada sofa F sama dengan Fs maksimum, maka sofa dalam keadaan tepat akan bergerak. Sedikit saja gaya dorong lebih besar, maka sofa segera bergerak. Begitu sofa bergerak, kita merasakan bahwa gaya dorong yang perlu diberikan untuk mempertahankan gerak tidaklah sebesar Fs maksimum. Setelah bergerak, gaya gesekan turun sampai mencapai nilai tetap, disebut gaya gesekan kinetis. Secara umum, gaya gesek kinetis lebih kecil daripada gaya gesek statis. Secara matematis, rumus gaya gesek statis dan rumus gaya gesek kinetis dinyatakan sebagai berikut. Tetap semangat ya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.